Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Dewo Prasongko, NIM 246467072. Di sini saya akan melakukan tag video terkait ujian akhir semester matkul jalan rel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, dari teman-teman akan saya cek keliling dulu ke lokasinya. Tidak usah lama-lama, langsung saja. Nah, mungkin ini kita udah ada di stasiun Jebres. Nah, ini pemilihan lokasinya tugas besar kita itu di JPL stasiun Jebres, Solo Jebres. Nah, mungkin bisa kita saksikan di sini ada relnya ya, teman-teman. Kemudian juga ada palangnya. Kemudian di sana ada pos penjagaan. Nah, nanti terkait hal-hal itu nanti bisa kita perdalam lagi di materi di PPT kita ya, atau PowerPoint kita. Cekidot. Tadi kan kita sudah jalan-jalan di stasiun JPL, stasiun Jebres, Solo Jebres. Nah, ini kita akan sudah besar. Mari kita bahas. Oh ya, ini dan latar belakang peran ini tentang perlintasan sebidang di kilometer 114, 160 sampai 978 stasiun. Dan peran kereta api sebagai moda transportasi efisien dan efektif dengan jalur khusus dan prioritas di perlintasan sebidang itu dia rawan sekali terjadinya kecelakaan, kemudian berpotensi menimbulkan jiwa, luka, dan besar lainnya. Dan aturan dan tadi terkait lintasan sebidang itu juga sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut ya, tahun kemudian rumusan masalah. Nah, masalah yang diambil itu existing pada perlintasan sebidang JPL stasiun Jebres. Ini existing itu kondisi keadaannya sekarang nih, adanya itu kondisinya gimana, bagaimana rekomendasi saya supaya peningkatan keselamatan. Nah, karena nanti ada beberapa risiko yang ditimbulkan saat sebidang, harapannya kami akan memberikan suatu rekomendasi dan tujuannya tahu kondisi existingnya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, dan dapat memberikan rekomendasi. Nah, dan batasan masalahnya ini kita pada lintasan sebidang JPL 114 stasiun Jebres. Dan dari studinya ini tentang keselamatan dan perlintasan, nanti baik relnya juga. Dan ini mengalir penelitian seperti pada umumnya seperti ini. Kita ada melakukan studi pustaka atau dari website dan kita survei. Setelah itu kita melakukan survei oleh temannya itu survei dengan cara datangi langsung lokasi yang seperti tadi di video awal itu ya. Dan nanti didapatkan data primer dan data sekunder, kemudian kita tulisan dan kesimpulan.
metode penelitiannya. Di sini kita menggunakan metode penelitian deskriptif, kuantitatif dan kualitatif, dimana nanti kita menyajikan data secara apa adanya melalui dengan kata-kata yang lebih informatif dan mudah dipahami. Jadi kita nanti akan melakukan dengan kata secara deskriptif. Jadi nanti banyak penjelasan dan penggambaran secara umum. Nah, kita mulai masuk analisis dan pembahasan. Yang pertama itu pengertian dan karakteristik. Lintasan sebidang adalah titik temu antara jalur kereta api dan jalan raya. Dan pengaturan lalu lintas lebih kompleks dan terkoordinasi dibandingkan persimpanan kendaraan biasanya. Karena ini perlintasan sebidang, makanya perlu pengaturan lalu lintas yang lebih kompleks untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maupun dapat menimbulkan kerugian besar kemudian harinya. Dan yang kedua, tingkat risiko dan kompleksitas. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak, memiliki jarak pengereman panjang dan prioritas lintasan. Nah, karena kita melihat maka sangat diperlukan sekali yaitu rambu-rambu maupun palang agar dari seperti ini, karena jika terjadi untuk kecelakaan di masa sebidang, jika ada kereta tidak bisa berhenti secara mendadak, dia tetap akan dilakukan pengereman atau tetap akan jalan. Makanya sebagai juga harus awas diri, perhatikan rambu-rambu yang ada. Dan resiko kecelakaan jika tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai dan dan perlu mengikuti peraturan teknis, peraturan dari ISO. Lintasan jalan kereta api bisa dihindari sendiri. Dan ini yang ketiga, upaya peningkatan keselamatan. Tambah ini aktif, ada sistem peringatan dini, palang pintu otomatis, kan pasti ada suaranya dan sebagainya. Gauge pressure itu sebagai flyover underpass, bisa. Dan ada kelengkapan infrastruktur lintasan sebidang. Ini yang pertama. Ini data ini didapatkan lakukan survei langsung di lapangan dan pengamatan langsung. Yang pertama itu rambu perintah terkait rambu peringatan persilangan dan datar dengan lintasan itu ada. Kemudian untuk rambu peringatan terkait rambu larangan berjalan terus ini ada. Dan rambu larangan untuk kata-kata ini juga sudah ada, walaupun ini agak ketutupan daun. Dan lampu isyarat lalu lintas ini ada semua tuh. Kelengkapan darurat seperti forbidden stop, lintasan sebidang ini juga sudah ada. Dan pengelolaan di sekitar perlintasan dan penjagaan pos ini sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, cerminkan karakteristik kawasan pemukiman pada data geometrinya. Yang garis besar saja ini terkait data geometri di sana ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke tipe rel. Jadi untuk di stasiun Jebres sendiri dia menggunakan tipe rel R54, mana untuk penyambungan
ya sesuai dengan berat yang dipikul. Nah, karena ini tipe rel R54, jadi berat rata-rata yang diterima itu sebesar 50. Seperti ini ya teman-teman. Ini shock drivingnya, desain dan fungsinya seperti ini. Kemudian ini visual 3D-nya. Jadi untuk tipe-tipe rel itu kalau dari visual mata itu mungkin agak susah ya dibedakan. Nah, ini kondisinya, relnya juga ada lightnya juga ya teman-teman. Nah, mungkin dari yang sudah kita bahas, kita dapat rekomendasikan itu terkait pertama, petugas pelintas sebaiknya menutup palang pintu lebih awal mencegah kecelakaan. Yang kedua, lengkapi dan perjelas rambu lalu lintas serta tingkatkan kesadaran pengendara untuk mematuhinya. Mungkin karena kondisinya di sini padat, mungkin seperti tadi ada yang rambu-rambu yang tertutup daun, mungkin bisa dilakukan pemangkasan agar rambu-rambu lebih terlihat. Nah, kemudian bersihkan area sekitar rambu dengan rel tipe R54 baik bekas layak maupun yang baru, tapi rekomendasinya kalau bisa diganti. Dan lakukan sosialisasi rutin tentang bayu agar masyarakat lebih. Kesimpulan dari tugas besar dan kesimpulannya itu lintasan sebidang JPL di stasiun Jebres merupakan jalur penting dan ramai karena padatnya penduduk dan aktivitas masyarakat sekitar. Meskipun sudah sesuai aturan, lintasan ini belum sepenuhnya aman dan nyaman. Banyak dari yang tidak disiplin dan fasilitas keselamatan yang kurang memadai. Dan yang terakhir, polisi dan masyarakat memperketat penjagaan serta sosialisasi dan penegakan hukum area perlintasan. Oke, sekian ucapan sebesar-besarnya, seterusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.